Halo teman-teman, perkenalkan saya Anini Virginiasi dengan NIM 24053.003. Saya akan menjelaskan tentang materi KAS. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anini Virginiasi dengan KAS. KAS adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. KAS dapat berupa uang tunai atau simpanan pada bank, dapat digunakan dengan segera dan diterima sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominalnya. Yang termasuk uang KAS adalah yang pertama yaitu uang kertas dan logam, yang kedua cek dan bilet giro, yang ketiga simpanan di bank dalam bentuk giro, yang keempat travel check yaitu cek yang dikeluarkan khusus untuk perjalanan turis atau bisnis, yang keempat money order yaitu surat perintah membayar sejumlah uang tertentu berdasarkan keperluan pengguna, yang kelima cashier check yaitu cek yang dibuat oleh suatu bank untuk suatu saat dicairkan oleh bank itu juga. Terus yang terakhir bank draft yaitu cek atau perintah membayar dari suatu bank yang mempunyai rekening di bank lain yang dikeluarkan atas permintaan seseorang atau nasabah melalui penyetelan lebih dulu bank pembuat. Next, ciri-ciri KAS adalah dapat digunakan segera sebesar nilai nominalnya, sehingga yang tidak dapat digunakan segera sebagai alat pembayaran dan tidak sesuai dengan nilai nominalnya tidak dapat digunakan sebagai KAS. Antara lain, cek mundur, deposit berjangka, wesel atau promise, surat berharga, atau kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu dalam bentuk dana, misalnya disisihkan untuk pembayaran defisit, untuk pelunasan pinjaman, obligasi, dan lain-lain. Materi yang kedua yaitu pengendalian kas. Karena sifatnya yang mudah dipindah tangankan dan tidak dapat dibuktikan pemilikannya, kemungkinan terjadi penyelewengan akan besar, maka perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap kas. Pengawasan inter perusahaan terhadap kas antara lain dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu menentukan fungsi-fungsi dalam penerimaan secara jelas dan menetapkan agar setiap penerimaan kas segera dicatat dan disetorkan ke bank. Yang kedua, mengadakan pemisahan fungsi antara pengurus atau perusahaan penerima dan penyimpan dengan pencatatan kas. Yang ketiga, mengadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas. Yang keempat, menetapkan pelaksanaan laporan kas setiap hari. Terus yang ke B dalam perjalanan. 1. Selama pengeluaran uang dalam cek kecuali untuk pengeluaran kecil dibayar dari kas kecil. Yang kedua, dibentuk kas kecil yang diawasi dengan ketat. Yang ketiga, penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti. Yang keempat, mengadakan pemisahan antara orang-orang yang mengumpul atau bukti-bukti pengeluaran, yang menulis cek, yang menandatangani cek, dan mencatat pengeluaran kas. Yang kelima, melakukan pemeriksaan inter dalam waktu yang tidak tentu. Yang terakhir, menentukan membuat laporan kas harian.